Assalamualaikum semuanya, selamat datang di channelku Wulan Yete. Alhamdulillahirrabbilalamin, konten spesial Ramadan di channel aku sudah selesai dibuat ya. Jadi spesial Ramadan tahun ini tuh aku buat konten khusus untuk belajar baca Al-Quran untuk pemula, khususnya dengan panduan buku Iqra. Jadi sekarang video ini tuh aku akan buat kesimpulannya dari pembelajaran Iqra jilid pertama sampai jilid ke-6. Dan jangan kemana-mana ya teman-teman, simak terus video ini sampai habis, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe-nya ya untuk mendukung channel aku supaya terus berkembang dan bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Terima kasih, silakan menyimak. Nah, untuk di ikro pertama ini kita hanya pengenalan huruf hijaiyah saja. Jadi kita di ikro pertama itu pengenalan fathah sama huruf hijaiyah ya. Lalu masuk ke ikro 2. Ikro 2 ini udah mulai belajar huruf sambung dari Arab. Nah, lalu udah mulai belajar panjangnya mad ya. Nah, ini alif mati sebelum fathah, dimana mad ini adalah mad tabi'i, dia dibacanya 2 harkat. Nah, lalu di ikro 2 ini udah belajar mad badal, dimana ada fathah berdiri seperti ini, itu mad badal dibacanya 2 harkat. Nah, untuk di ikro 3 kita sudah mulai mengenali kasroh yang di bawah. Lalu kita sudah coba mengenali juga di halaman 8 ikro 3 ini mad tabi'i yang poin kedua, ya mati sebelum kasroh. Tadi kan yang poin pertama itu alif mati sebelum fathah. Nah, ini yang keduanya ya mati sebelum kasroh. Nanti yang ketiga waw mati sebelum domah. Huruf mad tabi'i ada 3, hanya itu aja. Oke. Dan dibacanya sama-sama 2 harkat. Nah, lanjut di halaman 10 ikro 3 ini sudah belajar mad badal, itu kasrohnya yang di bawah ini berdiri, panjangnya 2 harkat. Nah, ikro 3 ini ada domah. Kita pengenalan domah adanya di ikro 3. Lalu ada mad tabi'i juga yang ketiga tadi, yang waw mati sebelum domah. Jadi mad tabi'i ada 3. Pertama alif mati sebelum fathah, kedua ya mati sebelum kasroh, ketiga waw mati sebelum domah. Atau kalau mau disingkat itu awi, jadinya awi. Nah, lanjut ada mad badal juga, yaitu domah terbalik. Kalau tadi kan fathahnya berdiri, kasroh berdiri, dan ini domah terbalik. Dia hukumnya mad badal, dibacanya 2 harkat. Nah, lanjut di ikro 4. Di sini kita sudah mulai mengenal tentang fathah tain atau fathahnya ada 2. Lalu ada kasroh tain, kasrohnya ada 2. Ada domah tain, domahnya ada 2. Nah, lanjut di ikro 4 ini kita mengenal tentang huruf qalqalah, yaitu jim, dal, toko atau baju di toko, dimana huruf qalqalah ini dibacanya dipantulkan dan dia semuanya mati ya, sukun. Qalqalah ada 2, ada qalqalah sugro, ada qalqalah kubro. Untuk qalqalah sugro itu penempatannya ada di tengah-tengah kalimat seperti ini. Kalau untuk qalqalah kubro, dia penempatannya ada di akhir kalimat. Di akhir kalimat seperti ini nih. Pokoknya teman-teman, untuk qalqalah itu dia semuanya hurufnya mati ya. Nah, lanjut ada perbedaan makhraj antara pengucapan hamzah, ain, kaf sama jelas berbeda pengucapannya ya. Jadi teman-teman harus bisa juga cara membedakannya. Dan semuanya udah kita bahas di video sebelumnya, itu ada di video-video sebelumnya, bisa cek sama teman-teman aja. Nah, lanjut di ikro 5. Ikro 5 ini kita mengenal alif lam. Alif lam ada 2, Maria, alif lam syamsiah. Untuk alif lam komariah ini alif lamnya mati. Kalau untuk alif lam syamsiah, alif lamnya di tasdid.
Nah, lalu juga kita sudah mulai belajar waqaf atau berhenti di akhir ayat. Nanti ada cara bacanya. Kalau misalnya ada fathah kayak gini, dia disukunkan. Lalu di Iqra 5 kita mulai belajar mad atau tanda bendera kayak gini. Kalau untuk tanda bendera setelahnya ada alif, itu namanya mad jaiz munfasil. Kalau ada tanda bendera setelahnya hamzah, mad wajib muttasil, dimana semuanya itu sama-sama dibaca 5 harkat. Cara membedakannya pokoknya kalau ada tanda bendera kayak gini tuh bacanya 5 harkat panjang. Nah, lanjut kita udah mulai belajar guna. Guna itu hurufnya ada 2. Yang pertama nun syiddah, yang kedua mim syiddah atau tasdid. Syiddah atau tasdid sama aja ya. Pokoknya kalau ada nun mim syiddah itu namanya guna. Lalu dibacanya itu dia ditekan dulu dan ditahan 2 harkat. Nah, ini juga kita sudah mulai belajar nun mati atau tanwin. Tanwin itu fathah tain, kasrah tain, dhammah tain. Dimana ketika menghadapi salah satu huruf, ini mim nun huruf idgham bigunah. Idgham bigunah kan ada 4. Yanmu, ya nun mim waw. Di sini dibahas 2 dulu, nun sama mim. Dibacanya dia dimasukkan dengan suara yang dengung. Nah, ini tadi yang aku bilang alif lam syamsiah itu alif lam yang ada tasdidnya. Dia dibacanya ditahan. Nah, lalu ada mim mati bertemu ba. Ketika ada mim mati bertemu ba atau seperti ini contohnya, itu namanya idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban, bacanya tuh didengung dimasukkan ke ba. Nah, masuk di Iqra 5 udah mulai belajar kita lam jalalah. Lam jalalah itu khusus lafaz Allah. Pengucapannya itu dia tebal dan tipis. Kalau lam jalalah tafkhim bacanya tebal seperti ini, lamnya sebelum fathah dan sebelum dhammah. Kalau lam jalalah tarkik itu tipis, hanya sebelum kasroh. Ini berlaku untuk pengucapan kalimat lafaz Allah aja ya. Nah, lalu selanjutnya ada hukum idgham bila gunah, yaitu ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf lam dan ro. Idgham bila gunah hanya ada 2 aja, hurufnya lam sama ro. Nah, lanjut di halaman 29 ini udah mulai lagi dikenalkan dengan mad lazim munsaqal kalime, di mana ada tanda bendera, setelahnya ada tasdid. Panjangnya 6 harkat. Nah, lanjut di Iqra 6. Di Iqra 6 ini kita mulai lebih lengkap lagi pembahasan hukum tajwidnya. Nah, aku bilang di awal itu ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ya nun mim wawu atau yanmu itu hukumnya idgham bigunah. Nah, ini pembahasannya. Tadi kan dibahas cuma 2 huruf, sekarang tambah lagi 2 wawu sama nun. Sama ya. Nah, sekarang hukum iklab. Hukum iklab itu dimana ketika ada nun mati atau tanwin menghadapi huruf ba. Seperti ini. Huruf iklab ada 1 yaitu ba. Berarti dia dibacanya iklab. Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan ifa. Untuk ifa sendiri, apabila ada salah satu nun mati atau tanwin yang menghadapi salah satu huruf ifa yang ada 15, itu dibacanya dengung. Nah, apa aja huruf ifa? Pertama, ta, fa, jim, dal, zal, ze, sin, shin, sod, dot, to, zo, fa, of, kaf. Nah, kalau teman-teman masih bingung cara menghafal huruf ifa, sambil berjalan aja jadi kita tuh sambil belajar baca Al-Quran sambil hafal gitu, sambil mengetahui hukum-hukum tajwidnya. Jadi nggak usah patah semangat, aduh aku nggak hafal huruf ifa, jangan dihafalin satu-satu. Nanti sambil belajar baca, sambil bisa sendiri juga lama-lama. Lalu selanjutnya ini ada mulai kolkolah, ada jenis-jenis waqaf. Waqaf itu harus berhenti. Tanda-tanda waqaf seperti ini udah mulai dibahas di Iqra 6. Lalu selanjutnya ada untuk kesimpulannya segitu aja. Mungkin teman-teman kalau ada yang mau koreksi silahkan di kolom komentar, jangan lupa. Oke, aku tunggu komentarnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih kurang lebihnya. Jangan lupa ikutin terus video-video dari aku selanjutnya dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.
like a Hellcat.